Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Langsung saja di informasi pertama. Ketegangan memanas antara Australia dan China. Pemerintah Australia berencana mengambil alih kembali kendali atas pelabuhan strategis Darwin yang selama ini dikelola perusahaan asal China. Tapi Beijing tak tinggal diam, menyebut langkah itu sebagai tidak etis. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketegangan memanas antara Australia dan China. Pemerintah Australia berencana mengambil alih kembali kendali atas pelabuhan strategis Darwin yang selama ini dikelola perusahaan asal China. Tapi Beijing tak tinggal diam, menyebut langkah itu sebagai tidak etis. Apa yang sebenarnya terjadi? Pelabuhan Darwin terletak di wilayah utara Australia, dekat kawasan Asia Tenggara, dan menjadi salah satu pelabuhan paling strategis bagi Australia. Tahun 2015, perusahaan China Land Bridge Group menyewa pelabuhan ini selama 99 tahun. Keputusan itu sempat menuai kritik keras karena melibatkan aset nasional penting yang disewakan ke perusahaan yang dianggap punya hubungan dekat dengan pemerintah China. Tahun 2025, 10 tahun setelah kesepakatan itu, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan pelabuhan tersebut harus kembali ke tangan Australia. Ia menyebut Darwin sebagai aset strategis dan berencana untuk membeli kembali kendalinya dari Land Bridge. Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran akan keamanan nasional dan meningkatnya ketegangan dengan Beijing. Duta Besar China untuk Australia, Xiao Qian, mengecam rencana tersebut. Ia menyebut tindakan Canberra sebagai langkah yang dipertanyakan secara etika. Menurutnya, tidak adil bagi Australia untuk menyewakan pelabuhan ketika belum menguntungkan, lalu mencabut kembali kontrak saat pelabuhan tersebut mulai menghasilkan. Hubungan China-Australia memang tidak dalam kondisi baik. Australia pernah menuntut penyelidikan COVID-19 yang memicu boikot dagang dari China, sengketa di Laut Cina Selatan, dan kekhawatiran akan intervensi ekonomi dan politik China di dalam negeri Australia. Kini kasus pelabuhan Darwin jadi simbol baru ketegangan geopolitik kedua negara. Pelabuhan Darwin bukan pelabuhan biasa. Disinilah marinir Amerika Serikat ditempatkan sebagai bagian dari kerjasama pertahanan dengan Australia. Bahkan saat kesepakatan sewa dengan Land Bridge terjadi pada 2015, Presiden Obama dikabarkan tidak diberitahu sebelumnya dan menyampaikan keluhannya secara langsung ke Canberra. Kini, di tengah konflik Amerika Serikat-China, pelabuhan ini menjadi titik krusial dalam geopolitik Indo-Pasifik. Langkah Australia memang menimbulkan pertanyaan. Secara hukum, apakah pemerintah berhak membatalkan kontrak sewa sah? Secara etika, apakah wajar membatalkan kontrak setelah pelabuhan menunjukkan potensi keuntungan besar? China melihat ini sebagai politik proteksionisme terselubung, sementara Australia menilai ini sebagai langkah mempertahankan kedaulatan nasional. Kasus pelabuhan Darwin adalah lebih dari sekedar kontrak bisnis. Ini adalah pertarungan kepentingan ekonomi, militer, dan pengaruh global antara Barat dan China. Apakah Australia benar mengambil keputusan yang tepat? Atau ini akan memperburuk hubungan dengan mitra dagang terbesarnya? 93% perdagangan lintas negara di blok Rusia dilakukan tanpa dolar. Dedolarisasi akhirnya mencapai
93% perdagangan lintas negara di blok Rusia dilakukan tanpa dolar. Dedolarisasi akhirnya mencapai puncaknya di tahun 2025. Apakah ini awal dari kejatuhan dominasi ekonomi Amerika? 93% perdagangan lintas negara di blok Rusia dilakukan tanpa dolar. Dedolarisasi akhirnya mencapai puncaknya di tahun 2025. Apakah ini awal dari kejatuhan dominasi ekonomi Amerika? Uni Ekonomi Eurasia atau EAU, aliansi ekonomi yang terdiri dari Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Armenia, dan Kirgistan, telah mencapai tonggak penting. 93% perdagangan lintas batas mereka diselesaikan tanpa dolar AS. Artinya, dari total perdagangan senilai 100 miliar USD di tahun 2024, hanya sekitar 7 miliar USD yang masih menggunakan dolar. Sisanya diselesaikan dalam mata uang lokal seperti rubel Rusia, tenge Kazakhstan, dan dram Armenia. Dedolarisasi bukanlah hal baru bagi EAU. Blok ini telah memulai agenda dedolarisasi sejak 2015, ketika 71% perdagangan mereka sudah menggunakan mata uang nasional. Dalam satu dekade, angka itu melonjak menjadi 93%. Ada beberapa alasan utama di balik dorongan dedolarisasi. 1. Sanksi Barat terhadap Rusia mendorong Moskow untuk menghindari sistem finansial AS. 2. Stabilitas ekonomi internal dengan mengurangi ketergantungan terhadap kurs dolar. 3. Kepentingan geopolitik menantang dominasi global AS lewat ekonomi. Bagi Rusia dan sekutunya, mengandalkan dolar dianggap terlalu beresiko, terutama di tengah ketegangan geopolitik. Blok EAU terdiri dari 5 negara, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Armenia, dan Kirgistan. Negara-negara ini mengelola perdagangan antar anggota hampir 1.626 triliun rupiah per tahun, dan kini hampir semuanya bebas dolar. Lebih jauh, langkah mereka semakin menginspirasi negara-negara lain, seperti Cina, Iran, dan bahkan Brazil, untuk mendorong transaksi bilateral dalam mata uang lokal. Dedolarisasi jelas menjadi ancaman nyata bagi dominasi keuangan global AS. Dolar AS selama ini adalah tulang punggung sistem pembayaran global atau SWIFT, cadangan devisa bank sentral dunia, komoditas internasional seperti minyak dan gas. Jika semakin banyak negara meninggalkan dolar, AS akan kehilangan kekuatan ekonomi dan pengaruh geopolitiknya. Gedung Putih pun dituntut mengambil langkah serius untuk mengatasi tren ini sebelum semuanya terlambat. Dedolarisasi kini bukan lagi sekadar wacana, tapi kenyataan sistemik. Jika EAU berhasil menurunkan ketergantungan terhadap dolar hingga hanya 7%, bukan tidak mungkin aliansi-aliansi lain akan mengikuti. Dunia makin terbuka pada opsi baru seperti yuan digital, rupiah, hingga BRICS currency yang tengah dikembangkan. Apakah ini era kejatuhan dolar? Ataukah AS akan segera bangkit dan beradaptasi? Dedolarisasi bukan hanya perubahan teknis keuangan. Ini adalah pergeseran kekuatan dunia. Menurut kamu, apakah dunia benar-benar akan meninggalkan dolar? Ataukah ini hanya strategi sementara di tengah konflik global? Pernyataan mengejutkan datang dari salah satu tokoh paling dihormati di Ukraina,
mantan Panglima Militer sekaligus Jenderal Valery Zaluzhny. Dalam sebuah pidato, ia secara belak-belakan menyatakan bahwa Ukraina tidak mungkin merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai Rusia, kecuali jika terjadi keajaiban. Apakah ini sinyal bahwa Kiev mulai realistis soal hasil akhir perang? Pernyataan mengejutkan datang dari salah satu tokoh paling dihormati di Ukraina, mantan Panglima Militer sekaligus Jenderal Valery Zaluzhny. Dalam sebuah pidato, ia secara belak-belakan menyatakan bahwa Ukraina tidak mungkin merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai Rusia, kecuali jika terjadi keajaiban. Apakah ini sinyal bahwa Kiev mulai realistis soal hasil akhir perang? Valery Zaluzhny bukan sosok sembarangan. Ia adalah mantan panglima tertinggi angkatan bersenjata Ukraina yang memainkan peran kunci dalam pertahanan Kiev sejak invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022. Kini, ia menjabat sebagai Duta Besar Ukraina untuk Inggris, dan pernyataannya memiliki bobot politik dan strategis yang sangat besar. Dalam pidato terbarunya, Zaluzhny menyatakan, "Saya berharap tidak ada orang yang masih menunggu keajaiban yang akan mengembalikan Ukraina ke batas tahun 1991 atau 2022. Dengan kata lain, Zaluzhny secara tersirat mengatakan, mustahil untuk merebut kembali Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia, 5 wilayah yang kini berada di bawah kendali Rusia. Menurut Zaluzhny, Ukraina kini menghadapi kondisi kritis, kekurangan sumber daya manusia, situasi ekonomi yang memburuk, dan ketergantungan pada bantuan militer luar negeri yang semakin tidak menentu. Ia menyebut bahwa satu-satunya opsi realistis bagi Kiev adalah perang bertahan hidup berteknologi tinggi, memaksimalkan teknologi untuk bertahan, bukan menyerang. Sementara itu, pasukan Rusia terus menunjukkan kemajuan. Pada akhir April, Moskow berhasil merebut kembali wilayah Kursk, dan dalam sepekan terakhir, Rusia dilaporkan telah menguasai 6 pemukiman baru, memperluas dominasi di Donetsk, dan menghancurkan sistem rudal Patriot AS milik Ukraina. Menariknya, saat situasi medan tempur memburuk bagi Ukraina, Moskow dan Kiev baru saja menggelar perundingan damai langsung pertama dalam 3 tahun terakhir. Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan negosiasi tanpa prasyarat, sementara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut bahwa proposal dari kedua belah pihak sedang dipertukarkan. Apakah ini akan membuka jalan menuju gencatan senjata? Ukraina kini berada di persimpangan. Jika mengikuti saran realistis Zaluzhny, maka Kiev mungkin harus mengakui secara de facto bahwa beberapa wilayah akan tetap di bawah kontrol Rusia. Fokus pada pertahanan, bukan ofensif. Namun secara politik, menyerah atau bernegosiasi soal Crimea atau Donbas bisa jadi langkah bunuh diri bagi pemerintahan Zelensky di mata publik. Ketika mantan jenderal perang seperti Zaluzhny angkat bicara, dunia wajib mendengarkan. Pernyataannya membuka mata kita bahwa realitas di medan perang tidak selalu sejalan dengan retorika publik. Apakah Ukraina akan beralih ke strategi defensif permanen? Ataukah dunia akan menyaksikan babak baru perundingan perdamaian yang benar-benar membawa hasil?
Rusia kembali membuat klaim mengejutkan. Mereka berhasil menghancurkan sistem rudal pertahanan udara paling canggih milik Amerika Serikat, Patriot, yang digunakan Ukraina. Dalam video dramatis yang dirilis resmi, ledakan besar terlihat menghantam lokasi strategis di wilayah Ukraina. Tapi, benarkah sistem Patriot benar-benar hancur? Atau ini sekedar propaganda perang? Kita akan kupas tuntas sekarang juga. Rusia kembali membuat klaim mengejutkan. Mereka berhasil menghancurkan sistem rudal pertahanan udara paling canggih milik Amerika Serikat, Patriot, yang digunakan Ukraina. Dalam video dramatis yang dirilis resmi, ledakan besar terlihat menghantam lokasi strategis di wilayah Ukraina. Tapi, benarkah sistem Patriot benar-benar hancur? Atau ini sekadar propaganda perang? Kita akan kupas tuntas sekarang juga. Pada tanggal 22 Mei 2025, Rusia mengklaim telah melancarkan serangan presisi menggunakan rudal balistik Iskander-M yang berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan lokasi yang diserang berada dekat permukiman Ordzhonikidze, sebuah kawasan industri dan militer penting. Dalam video yang dirilis melalui kanal Telegram resmi militer Rusia, terlihat ledakan besar disertai api yang membumbung tinggi. Disebut sebagai bukti kehancuran total dari sistem Patriot. Rudal balistik Iskander-M adalah senjata strategis jarak pendek buatan Rusia. Dengan kecepatan lebih dari 7.500 km per jam, rudal ini dirancang agar sulit dicegat karena terbang rendah, mampu melakukan manuver di fase akhir, memiliki akurasi tinggi, dengan deviasi hanya 5 hingga 30 meter dari target. Iskander adalah salah satu senjata tercanggih Rusia yang sangat ditakuti di medan perang, khususnya untuk menghancurkan target stasioner seperti sistem pertahanan udara. Di sisi lain, sistem Patriot adalah tulang punggung pertahanan udara buatan Amerika Serikat. Digunakan sejak era Perang Teluk, sistem ini terus ditingkatkan hingga kini. Komponennya meliputi radar AN/MPQ-65 yang super canggih, kabin kendali taktis, peluncur rudal PAC-3 yang bisa melacak dan menembak puluhan sasaran sekaligus. Namun, meski canggih, Patriot punya satu kelemahan, radar dan posisinya yang statis. Radar aktif bisa dilacak oleh drone atau sistem peperangan elektronik Rusia, seperti Krasjuka-4, sehingga mudah dijadikan target rudal cepat seperti Iskander. Jika klaim Rusia benar, ini bukan hanya kerugian militer bagi Ukraina, tapi juga pukulan moral dan simbolis bagi Barat. Mengapa? Satu unit sistem Patriot bernilai sekitar 1 miliar USD. Ukraina hanya memiliki beberapa unit saja. Kehilangan satu unit berarti kehilangan perlindungan atas infrastruktur vital dari serangan udara Rusia, termasuk dari bom-bom luncur seperti FAB-500. Ini juga bisa menjadi alat propaganda kuat bagi Rusia untuk menunjukkan superioritas teknologi mereka dan menggoyahkan keyakinan publik terhadap efektivitas dukungan Barat. Sampai sekarang, tidak ada konfirmasi independen dari pihak Ukraina maupun negara-negara Barat tentang kehancuran sistem Patriot tersebut. Menurut analis militer dari Institute for the Study of War, video yang dirilis Rusia hanya menampilkan satu ledakan besar. Dalam praktiknya, satu baterai Patriot biasanya tersebar di area luas untuk mencegah kehancuran menyeluruh dari satu serangan. Mereka juga menegaskan
bahwa tanpa bukti tambahan atau pengamatan lapangan, klaim Rusia harus dilihat dengan skeptis. Perang modern bukan hanya soal tank dan rudal, tapi juga narasi, informasi, dan persepsi. Dalam perang Rusia-Ukraina, disinformasi menjadi senjata yang sama pentingnya dengan misil dan drone. Setiap video, klaim atau pernyataan resmi, baik dari Rusia, Ukraina, maupun negara barat, harus disaring dengan logika dan skeptisisme. Apakah Rusia benar-benar berhasil menghancurkan sistem Patriot di Ukraina? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang pasti, kejadian ini menunjukkan betapa rapuhnya pertahanan, bahkan dari sistem militer paling mahal sekalipun, di tengah kecanggihan perang modern. Di balik ledakan dan retorika, ada satu pesan yang jelas. Perang hari ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga kecerdikan dan informasi. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.